Gil, mau kemana kita, Gil? Kita mau ke onsen. Kenapa ke onsen, Gil? Apa yang lebih baik daripada hujan dan air hangat? Anjay. Kita rencana onsen di mana, Ki? Manohara Onsen. Keren banget. Kita ke Hamamatsucho Station, cari Keihin Tohoku Line yang warna biru. Ke sana sekitar 50 menit. 20 menit. Ini ada perjalanan terjauh kita di Tokyo ya, Mar. Yuk, let's go. Kita ke onsen dulu. Watashi no namae wa Geri desu. Umuru wa 26 desu. Pekerjaan aku adalah content writer. Nama Lucky, umurnya 29 menuju 30 tahun. Pekerjaannya pelancong Tokyo. Apa yang lu tahu soal onsen? Kita sering baca ataupun nonton di anime atau di komik lah ya. Yang ditahu pasti itu pemandian umum. Pemandian umum di mana ya pemandian ada pemandian campur dan pemandian yang tidak campur ya. Kalau yang campur kan berarti itu cewek cowok bisa masuk bareng tuh. Nah kalau misalkan yang tidak campur itu cuman ya bagian aja, kalau misalkan cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Dan emang tapi ya yang gue tahu tadi emang cuman ya sebatas pemandian umum aja. Tapi kebetulan kemarin pas kita samperin itu ada outdoor bednya. Yang gue tahu soal onsen adalah gue selalu berpikir bahwa onsen itu harus selalu di sumber mata air yang kayak di pegunungan banget, dimana itu harus dataran tinggi dan nggak bisa banget di perkotaan. Ya jadi yang gue tahu juga kalau onsen itu sebenarnya kita di tempatnya itu harus bugil bersama dengan puluhan orang lainnya. Jadi kayak pasti bakal aneh sih. Gue berpikirnya adalah kita bakal nyobain yang private onsen. Cuman kalau private onsen tuh kayaknya kurang menantang ya, adrenalinnya juga kurang gitu, kayak ya udahlah. Makanya pengen banget nih nyobain onsen selama di Jepang. Gil, ini hujannya hujan parah sih, Gil. Hujan parah ini. Kita bakal naik bus. Karena Tadi kita naik kereta ya dari hotel ke Akabane, stasiun Akabane. Tapi kalau mau ke onsennya harus lanjut pakai bis atau jalan kaki 42 menit. Di setiap samping tempat duduk itu ada kayak tombol merah tuh, dia nyala. Pokoknya kalau mau berhenti bisa dipencet dah. Pak, saya mual. Pengen berhenti dulu, kiri. Gak usah, pencet aja. Manfaat onsen pertama itu untuk relaksasi badan kita, karena mungkin biasa orang-orang kesana itu ketika mereka lagi capek. Ini yang gue nonton ataupun yang gue cek di komik, mereka capek seharian kerja, malam-malam itu mereka datang ke onsen itu cuma buat rebahan lah ibaratnya. Gimana sih, Mar? Kita tiba-tiba banget naik bis. Tiba-tiba naik TTB. bis. Nggak ada yang expect. Apa? Dingin banget emang, bro. Makanya onsen enak banget kan? Iya. Sekarang kita udah sampai di Maenohara Onsen di Akabane ya. Nggak terlalu jauh kayaknya sih dari Tokyo. Tadi buru-buru banget soalnya begitu kita keluar dari gate. Gimana hujan gede, makin gede hujannya ya? Hujan makin gede, terus busnya udah mau berangkat juga. Dan lagi dingin-dingin gini enak banget kan kita berendam air panas. Tapi harus telanjang. Tahu kali yang ngeliat bos telanjang nih. Iya. Pertama kali dateng karena hujan ya, jadi kita naro payung dulu. Dia ada mesin dimana lu bisa ngunci payung gitu. Jadi kayak dari sekian banyak pengunjung, lu nggak akan yang namanya payung hilang diambil orang gitu. Jadi kayak ada locknya, kayak lock koper, kayak lock bagasi gitu. Abis dari ngunci payung, kita masuk ke dalam buat naro sepatu. Jadi selama di area onsen itu kita emang nggak boleh pakai sepatu. Jadi kita wajib nyeker. Mesin box sepatunya itu buat nyimpan sepatu, kita harus deposit 100 yen. 100 yen itu mungkin sekitar 10.000 gitu. Kita naruh sepatu di situ. Tapi nanti kalau misalkan lo udah kelar onsen, lo bisa ambil lagi tuh si duit 100-nya kalau misalkan kuncinya lo buka. Kita di resepsionis, kita minta bathrobe sama minta towel. Kita nyewa di situ. Habis itu kita kayak dikasih gelang gitu. Gelang itu tuh fungsinya adalah sebagai bentuk pembayaran atau pencatatan. Misalkan lo pengen ke spa, nah itu nanti di scan di barcode-nya. Jadi dia kayak ngebaca, oh selama di area onsen lo tuh udah bertransaksi apa aja kayak gitu. Jadi cukup convenient dan cukup praktis gitu kan. Di Jepang itu emang setahu gue emang ada satu tempat kayak gini, bathhouse, tapi itu emang tujuannya itu untuk relaxation gitu. Iya, kalau misalkan di Indonesia itu kan kalau misalkan spa gitu kan kelihatannya kayak buat nakal gitu ya. Cuman kalau di sini tuh emang buat family trip juga datang ke sini gitu. Ya itu juga di belakang situ kayak ada kapsul itu untuk pijit juga. Ngeliatnya kayak rest area ya. Ada kayak apa sih, tatami namanya ya, emperan buat orang tidur gitu loh. Kalau misalkan capek jalan. Tadi sempat ngeliat juga ke onsennya, bagus banget ya dalamnya. Bagus banget. Kayak bener-bener kayak di ini dah, anime. Ini kita meromantisasi karena kita sering nonton anime gitu ya.
Oh gini tuh rasanya di onsen. Cuman kaget aja ya, Iya, begitu masuk kaget. pintu tadi langsung wah. Kita udahnya langsung ke si changing room ya namanya ya. Jadi di sana mulai tuh yang namanya kamera, handphone segala macam itu nggak boleh diaktifin kameranya, nggak boleh ngerekam, nggak boleh foto. Gue kaget banget, baru pertama kali gue ngeliat nih orang Jepang pada bugil gitu loh. Nyimpen barang, ganti baju, andukan segala macam di awal itu di changing room. Disitulah moment of truth. Gua, Kauki sama Cimar itu saling ya. Gue sempat berpikir apa nggak usah aja ya. Rasa malu gue tuh masih tinggi banget lah untuk ngelakuin hal itu gitu. Gue pertama kali telanjang karena ya udah gue nggak tahu lagi apa yang harus gue lakuin. There's no turning back, nggak ada. Once you go onsen, you never go back, my friend. Dari atas sampai bawah gitu, even nggak boleh pakai celana dalam ataupun boxer itu nggak boleh sama sekali. Jadi itu yang bikin culture shock ya sih. Tapi yang paling berkesan buat lo kemarin tuh pas ngapain ya? Pertama kali culture shocknya. Dari changing room kita masuk ke bathroom ya, apa ya sebutannya, public bathroom lah. Karena kita kurang informasi, kita cukup clueless, kita nggak sempet mandi dulu. Kita skip tuh public bathroom, kita ngeliatin orang lagi pada mandi ya kan, pada bugil, ada yang pada tiduran di kayak ada kursi batu gitu kan, kayak ngeringin badan, ada yang lagi sabunan, sampoan. Kita skip tuh posisi ke area onsen tuh dari public bathroom, terus kita keluar ke area onsen, itu kita kering badan. Di saat orang lain harusnya datang ke situ dengan badan basah gitu, abis dari di steril gitu. Kita kering ke situ. Buka pintu ke outdoor, gila sih. Orang-orang iya dengan santainya, orang Jepang tuh ya udah nyantuy aja gitu dengan bertelanjang badan. Mereka santai, mereka naruh towel di atas kepala terus berendam badan. Tapi selain itu juga ternyata di pemandian di luar itu lumayan seru ya. Jadi ada satu pemandian yang ada atapnya. Itu tuh jadi kayak pemandian biasa juga bareng mereka. Azusu itu nggak ada yang, ya ada yang nggak ada atapnya. Jadi kita tadi mandi yang nggak ada atapnya karena yang ada atapnya itu rame banget. Pas itu kita kehujanan, jadi kita mandi sambil kehujanan. Sama saat ada bak untuk sendiri doang. Itu jadi benar-benar kayak khusus buat satu orang di sana. Sama ada bak buat sambil tiduran. Bener-bener kayak tiduran, terus kayak air ngalir aja gitu, keramik gitu kan, bawahnya kayak marmer gitu, batu panas, terus lu tiduran, tapi kemaluan lu kemana-mana diliatin orang, tapi lu nyantuy, tapi lu merasa bersalah, tapi lu merasa oh ini bener kok orang Jepang pada kayak gini semua juga gitu, ya udah masa bodoh gitu. Di area onsen itu tuh ada berbagai macam sih sebenarnya tempat si pemandiannya. Jadi tuh ada kayak onsen yang ngebunder gitu, yang untuk mungkin 8-10 orang, bak mandi tapi gede kayak baskom, tempat ngerebus air tuh tapi gede banget, segede badan gitu. Nah itu untuk satu orang, cuman kita antri waktu itu, jadi nggak sempet nyobain si yang baskom itu tadi. Nggak tahu, mungkin karena memang belum kebiasa aja gitu, jadi nggak pengen lama-lama di dalam situ lah. Kita kayak pengen cobain fitur-fitur lainnya di onsen gitu. Terus juga tadi itu di luar, di bagian luar itu ada spa juga. Spa apa sih? Sauna ya? Sauna. Jadi kita pas masuk tadi tuh bener-bener tempatnya berkabut parah dan ramai banget gitu. Baru kali ini gue sauna tuh ramai banget, bener-bener ramai. Kan gue belum pernah sauna ya. Kalau sauna itu emang awalnya pakai Nah garam nggak? itu yang justru gue pertanyakan, apa ya guna garam di sana apa nih? Garam itu kalau tadi gue lihat di gambarnya itu ada kayak buat digosokin ke badan gitu selama sauna. Buat apaan? Biar lebih gurih kan? Biar lebih gurih. Jadi yaudah habis dari sauna memutuskan untuk menyudahi petualangan onsen dengan mandi. Yang harusnya kita ke kamar mandi untuk steril, kita ke kamar mandi malah untuk membilas badan seperti kolam renang Indonesia pada umumnya guys. Alatnya lengkap, ada kayak sabun, sampo, conditioner, kayaknya cukup oke dah. Kayak memperhatikan perawatan tubuh. Gue mengerti kenapa sekarang orang Jepang ketika pulang ke rumah, kalau kata Erwin kan versi terbaik Erwin ketika pulang kerja ke rumah disamperin sama istri, itu biasanya ditawarin makan atau mau mandi dulu gitu. Dan gue mengerti kenapa pada banyak orang Jepang itu pulang selain makan ya, mereka itu memilih untuk berendam. Momen dimana lu bisa relax sejenak. Kerjaan kita kan semua ada datang dari HP ya. Di saat mandi kadang-kadang kita nggak usah ngeliat HP, ya kita terdistract dari apa yang rutinitas kita lah ibaratnya. Itu bisa terdistract ketika lu lagi mandi. Pokoknya kita nyobain restonya ya. Kita nyobain restonya di situ di area onsennya. Itu keren banget sih. Kayak di anime, sumpah. Ada yang kayak duduknya lesehan, terus di sekitar area lo makan tuh kayak bonsai gede, batu-batu alam, pasir yang dirangkai sedemikian rupa kayak crop circle. Udah the best banget dah. Ketika lo memutuskan untuk datang ke tempat onsen, lo nggak hanya membeli fasilitas untuk memasuki onsen untuk pemandian air panas, tapi lo juga akhirnya mendapatkan experience
gimana menjadi orang Jepang yang seutuhnya, karena memang menurut gue onsen adalah salah satu budaya yang emang udah melekat sama orang Jepang dari zaman dulu banget kali ya. Makanya anak-anak juga udah diajakin untuk mandi bareng sama bokapnya, sama nyokapnya di onsen gitu. Jadi kayak suatu hal yang sangat menarik dan beda banget sih sama yang ada di Indonesia kayak gitu. Selain berendam dan juga culture shocknya, ternyata tuh walaupun pemandian umum itu bersih banget cuy. Emang karena pada dasarnya mereka dia ajarin dari kecil kayak gitu. Iya jadilah negara kayak gini. Ini namanya negara maju memang. Buat kita yang bukan orang Jepang mungkin tuh once in a lifetime experience ya. Karena nggak tahu apakah akan ke Jepang lagi apa enggak. Cuman itu experience yang harus dicoba gitu. Awalnya deg-degan, tapi lama-kelamaan seru sih. Maksud gue kayak lama-kelamaan itu benar-benar kayak ngebikin lu jadi kayak ya udahlah bodo amat, yang penting gue ngerasa santai di tempat ini. Udah kira santai di sana. Ya harus cobain banget. Selain untuk berbelanja di Tokyo, lu juga harus cobain onsen. Karena itu jarang orang-orang datang sini kayak cuma punya nyobain onsen doang. Nah kalau buat kalian nih yang pengen nyobain onsen, saran gue adalah persiapkan mental dengan matang, tetap semangat dan maju terus. Kalian akan menjadi orang baru setelah pergi dari onsen, setelah pulang dari onsen. Jadi selamat menikmati experience-nya, semoga membekas, menjadi memori indah di hidup kalian. Onsen adalah the best thing I've ever experienced in Japan, my friend. Jadi ketika kita selesai mandi, emang ketika di bathhouse itu kita dikasih kimononya, oke warna orange gitu kita pakai. Tapi di sana kan dia emang aktivitasnya kita nggak cuma mau mandi doang ya, kita juga mau makan. Abis itu ya hari itu masih berlanjut lama lah ya. Kita masih ada sampai malamnya berjalan-jalan dah. Oleh karena itu kita pakai Gatsby Eau de Blue yang roll-on ini. Gue baik ke bagian yang skyline coat gitu. Di sana tuh walaupun di luarnya dingin, tapi dalamnya panas banget buat orang kayak gue yang gampang berkeringetan. Itu tuh menjadi tidak nyaman, tapi pada akhirnya ini ngebantu sih. Di sini aja udah dijelaskan gini, roll on deodoran plus 72 jam, odor effect, hingga ada nomor burket itu benar-benar gak ada sama sekali, asalkan dipakai ini. Setelah tadi onsen lo seger lagi, terus kayak badan gue yang gue rasain, kaki gue udah gak sakit lagi, gak ngenyut segala macem, seger, ngerasa fresh banget kayak orang Jepang, kayak orang Nihongo asli ya kan. Gue tambahin pakai si Gatsby Eau de Blue Eau de Parfum yang Earth Coat. Ini adalah aroma yang paling gue suka, aroma suave, menambah karisma gue di depan cewek-cewek Jepang ya kan. Dari dulu gue juga udah tahu kalau misalkan Gatsby ini tuh besar banget di Jepang, terus ya orang Jepang juga banyak yang pakai, jadi ini cukup relate lah ya, mungkin ya harumnya cukup familiar lah dengan orang-orang Jepang gitu. Karena orang di Jepang itu style keren-keren, wanginya juga mantep-mantep. Kita juga gak mau kalah, kita ada juga Gatsby Eau de Blue, ini Eau de Parfum namanya, di Skyline Coat. Karena ketika lu misal datang ke Jepang gitu ya, lu ke Shibuya atau Tokyo, dimanapun itu lu datang ke dimana orang-orang keren itu berada, mereka itu selain gayanya keren, wangi banget. Dan dengan ada ini, lu gak akan kalah sama mereka. Lu akan berasa sebagai main karakter. Weh, lu nggak mau dong datang ke Jepang cuma sebagai NPC ya kan? Nah kita karena gue juga mau jadi main karakter, makanya dipakein ini juga. Ini recommended banget sih kalau buat lo traveling kemana-mana, lo harus ditemenin sama dua barang ini. Visual tuh penting, nggak itu tidak di ini. Cuman pada akhirnya yang akan bertahan lama itu wanginya. Anjir, kayak Gatsby.